lamma qila, ketika dikatakan bahwa Al-Qur'anu huwa, Al-Qur'an dikatakan syifaun, obat, Pak. Selain petunjuk, ini obat. Nyokecek nyorong apa? Obat, Pak. Ini obat. Ai syifaun li jami'i ilalin, untuk semua penyakit apapun. La furiqa bainadz dzahiriyati wal batiniyah, tidak dibedakan apakah penyakit medis, jasmani atau spiritual rohani. Wa hadza huwa syifa'uhuma, dan inilah obatnya, Pak, penawarnya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan, kalau ini obat syifa'un min indillah likafati ummatihi, ini obat yang Allah turunkan untuk segenap hambanya, pertanyaannya, sejauh manakah kita mendapatkan kesembuhan dengan Al-Quran? Sejauh manakah penyakit-penyakit kita, rohani kita, kesombongan, mungkin kalau ada, bisa terhilangkan, bisa sembuh dengan adanya Al-Quran di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana dasturan li hayati ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-dini ila akhir hadzal hadis. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadis hadisun sahihun wa 'azimun wa karimun wa jalil. Ikhwatul iman, jama'atu sholati subuhi asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Wa amma mawdu'ul bahsi fi hadzal majlis al-mubarak, kaji uraian tema kita Bapak Ibu pada waktu pagi setelah sholat subuh ini, yaitu ma'iyatul Qur'ani bituliz zamani, yaitu cara khutuwah langkah untuk membersamai Al-Quran sepanjang masa. Kenapa hal ini kami sampaikan? Wattafaqa al-ulama, telah bersepakat ianya para ulama kita, mimba' di asma'i syahri ramadhana huwa, di antara nama-nama bulan Ramadan itu wa yuqalu syahrul Qur'ani. Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Ada mas'uliyah, tanggung jawab Bapak Ibu yang mulia, yaitu ba'da madhhadasy syahr, ketika nanti telah berlalunya bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu telah selesai, ada tanggung jawab kita mengenai sejauh manakah kita mampu membersamai Al-Quran di luar bulan Ramadan. Wa kama ulima, sebagaimana diketahui inda hadhil ummah,
bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu memberikan kekuatan kepada kita, kuwatul ma'iyah, kekuatan untuk membersamai Al-Quran. Tetapi ketika Ramadan itu berlalu, kita sering merasakan ada futur, ada dhaful ma'iyah, lemahnya kebersamaan kita ketika kita ingin membersamai Al-Quran, dan itu biasanya kita rasakan setelah selesainya bulan Ramadan. Nah, ada beberapa soal pertanyaan yang sering ditanyakan dan diajarkan oleh para ulama kita. Pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita sering mempertanyakannya dan menunjukkan kepada diri kita, maka pertanyaan ini menjadi siatul qalbi, akan menjadi pemantik, menjadi pemicu kekuatan hati kita untuk selalu bangkit kapanpun, fikuli auqat, fikuli ahwal, dimanapun, kapanpun kita akan memiliki kecenderungan mailul qalbi untuk senantiasa membersamai Al-Quran kita. Bapak Ibu, yang saya pegang ini adalah Al-Quran. Hadza wa kitabullah. Hadza huwa Al-Quranul Karim yang berbentuk mushaf. Ba'dat tadwin, setelah terkodifikasi menjadi sebuah buku. Wa kana fil adil awal inda ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di periode pertama ketika pertama kali diturunkan Al-Quran secara munajjam, secara turun temurun, ala qadri hajatir Rasul, mengikut sesuai dengan keperluan dakwah Nabi. Wa hadzal Qur'anu huwa mahfudun fi suduri ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Al-Quran bisa hanya dirasakan ada di dadanya kaum mukminin. Mahfudun, terjaga di dadanya orang-orang beriman, yaitu para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma inda ahdi khalifati Utsman ibn Affan, baru masuk periode ketiga daripada kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, barulah Quran tertadwin, terkodifikasi, terkumpul, mazmunah wa majmu'ah, satu buku seperti ini, Pak. Ini untuk memudahkan dan liriayah, untuk menjaga keotentikan Al-Quran itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Al-Quran yang maujudun baina aidina, Quran ada di tengah kita, Quran sekarang mudah kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita pegang, bahkan kita bisa mentakbilnya, menciumnya. Nah, yang menjadi soal pertanyaan adalah, kenapa ketika Al-Quran di bulan Ramadan selalu menyertai kita, tetapi ba'da madha hadzal syahr, setelah berlalunya bulan Ramadan, kenapa Quran itu begitu jauh dari tangan kita? Quran jauh dari lisan-lisan kita. Quran jauh dari cerminan akhlak kita. Kenapa semangat memaiyahkan diri, membersamakan diri dengan Al-Quran hanya di bulan Ramadan? Kenapa tidak likuli auqat, likuli ahwal, bituliz zamani, sepanjang masa, kapanpun, dimanapun kita berada? Pasti ada hal-hal yang menjadikan sebab, yang mendasar mengapa kita hanya sifatnya temporari, kondisional, hanya terkait dengan bulan Ramadan. Nah, ini yang diteliti oleh pertama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan yang beliau uraikan dalam kitab, salah satu kitab beliau, Ad-Da'u wa Dawa. Hal ini juga yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Babu fi Bayani Asraril Qur'ani, bab yang mengupas tentang rahasia-rahasia diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu yang mulia, jom kita tanyakan masing-masing, dan ini nggak perlu dijawab sekarang. Jawabannya kita tanyakan setiap saat, kita jawab pun di setiap saat. Pertanyaan as-su'alu haulal Qur'ani, pertanyaan yang berkenaan dengan Al-Quran, yang wajib dijawab likulli mu'minin, la furiqa baina dzukuri wal inas, la furiqa baina shogiri wal kabir. Pertanyaan yang harus dihadapkan kepada setiap orang beriman, enggak dibedakan apakah laki perempuan, ataukah tua muda, atau besar atau kecil. Man aroda, barang siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan, ma'iyatan tamatan, kebersamaan yang sempurna dengan Qur'annya, maka jom kita latihan bertanya pada diri kita masing-masing.
Ma huwa soal, pertanyaannya adalah apa sajakah ianya? As-soalul awal. Hal ini sering kami sampaikan di majelis-majelis kami karena kita sering merasakan ada penurunan, ada dhaful ma'iyah, lemahnya kebersamaan itu setelah berlalunya bulan Ramadan. Nah, as-soalul awal, pertanyaan yang pertama, lamma kila. Bapak Ibu yang mulia, ketika ditanyakan, ketika dikatakan lamma kila bi annal qur'ana huwa hudan minallah. Sepakat para ulama, ahlul qurra, ahlul tafsir, ahlul fiqh, ahlul hadis, ayu ulama in kana, semua ulama sepakat hadza huwa kitabun, ini kitab hudan minallah, petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hudan minallah. Allah Jalla Jalaluhu menggunakan informasi bahwa ini petunjuk dengan berbagai bentuk redaksi. Yang pertama, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di redaksi ayat yang lain, hudal linnasi, petunjuk bagi segenap manusia. Yang ikhtisar kesimpulannya, Quran ini diturunkan natijatu nuzulil Qur'ani au mim ba'di natijatihi. Ini diturunkan, diadakan, bisa dirasakan dengan kehendak Allah, takdirnya ini bisa terkodifikasi, tertadwin, dibukukan. Satu, supaya orang mendapatkan ini Quran adalah hidayah. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu yang mulia, kalau dikatakan Quran di hadapan saya ini hidayah, sejauh manakah hidup kita mendapat hidayah melalui Al-Quran? Sejauh manakah hidup kita sudah selaras dengan keinginan Allah melalui Al-Quran? Sejauh manakah Al-Quran menjadi imaman fi hayatina, menjadi pembimbing, pemimpin hidup kita, imaman wa mursyidan. Pertanyaan ini hendaknya ditanyakan terus menerus, Pak. Ketika kita pegang Al-Quran, ya Allah, sejauh manakah saya sudah mendapatkan manfaat Al-Quran sebagai petunjuk dari sisi Engkau? Terus kita tanyakan, karena yang tahu jawabannya adalah kita masing-masing, Pak. Ketika Al-Quran baina aidina, ada di tengah-tengah tangan kita, apakah sudah sesuai yang kita rasakan dengan natijatu nuzulil Qur'ani, daripada tujuan ketika Allah menurunkan Al-Quran ini? Ini kami sampaikan di akhir Ramadan, dan ini kaji Ahad terakhir nih, di bulan Ramadan. Insya Allah minggu depan saya ngaji, kalau bulan depan lagi sudah ada teh panas di sini, Pak. Paling enggak susu. Saya meminta Mbah Nasikun minta susu, batal pula puasa saya nanti kan. Nah, nanti insya Allah bulan depan sudah ada susu di sini, Pak. Itu tandanya Ramadan sudah selesai. Ini last minute, detik-detik terakhir ini, Pak. Jadi as-su'alul awal, jom kita latihan tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ini petunjuk hudam minallah. Kalau ini petunjuk daripada Allah, sejauh manakah kita merasakan petunjuk itu? Sejauh manakah kita mampu menyelaraskan kehidupan kita dengan keinginan Allah di dalam Al-Quran ini? Pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, lamma kila, ketika dikatakan bahwa Al-Qur'anu huwa, Al-Quran dikatakan syifaun, obat, Pak. Selain petunjuk, ini obat. Nyokece nyorong apa? Obat, Pak. Ini obat. Syifaun li jami'i ilalin, untuk semua penyakit apapun. La furiqa bainadz dzahiriyati wal batiniyah, tidak dibedakan apakah penyakit medis, jasmani atau spiritual rohani. Wa hadza huwa syifa'uhuma, dan inilah obatnya, Pak, penawarnya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan, kalau ini obat syifa'un min indillah likafati ummatihi, ini obat yang Allah turunkan untuk segenap hambanya, pertanyaannya, sejauh manakah kita mendapatkan kesembuhan dengan Al-Quran? Sejauh manakah penyakit-penyakit kita, ruhani kita, kesombongan, mungkin kalau ada, bisa terhilangkan, bisa sembuh dengan adanya Al-Quran di tengah-tengah kita? Tanyakan terus, Pak. Penyakit zahir atau penyakit batin, Pak? Wa amma ilalul batiniyah, penyakit batin itu apa? Iyanya al-kibru awit takaburu,
sombong, sum'ah, ta'ajub, jami'ur rodail wasyawaib. Semua bentuk aib yang ada di dalam batiniah kita, dan itu semua obatnya ada dalam Al-Quran. Hatta penyakit dohir pun ia bisa sembuh dengan Al-Quran. Pertanyaannya, sejauh manakah hidup kita sehat dengan Quran? Sejauh manakah sakit kita, penyakit kita sembuh melalui Al-Quran? Li'anna hadha huwa kitabun yuqalu huwa shifaun. Ini Quran, kitab dikatakan ia penyembuh, Pak. 2. As-su'alu salis, pertanyaan ketiga Bapak Ibu yang mulia. Lamakila, maka ketika dikatakan Al-Qur'anu huwa kitabun mubarak, hadza huwa kitabun mubarakun. Ma makna kitabun mubarak? Kitab yang mengandung isinya keberkahan, Pak. Kenapa Allah menyebutkan kitabun mubarak? Hadza huwa mamba'u jami'il hasanati wal khairati fid dunya wal akhirah. Karena dari kitab yang saya pegang ini muncullah semua bentuk kebaikan-kebaikan dunia dan kelak kebaikan di akhirat. Kitabun mubarak. Lamma kila al-Qur'anu huwa kitabun mubarakun. Kitab yang diberkahi oleh Allah. Mamba'u jami'il hasanati wa mamba'u jami'il khairati fid dunya awil akhirati. Kita tanyakan pertanyaan yang ketiga, kalau ini membawa kebaikan, Quran kitab yang diberkahi, sumbernya semua bentuk kebaikan dunia akhirat. Soal yang ketiga, sering kita tanyakan, sejauh manakah kita bisa menjadi orang baik dengan kebaikan Al-Quran? Sejauh manakah hidup kita berkah dengan keberkahan Al-Quran? Ini pertanyaan yang ketiga, Pak, yang hendaknya mukarrorotan, kita ulang-ulang, kita tanyakan ke diri kita. Ketika dikatakan ini hidayah, sejauh manakah saya dapat petunjuk dari Allah melalui keberadaan Al-Quran? Ketika yang dikatakan adalah obat, sejauh mana kita mampu mendapatkan kesembuhan dengan adanya Al-Quran? Ketika ini dikatakan kitab yang diberkahi, sejauh manakah kita mendapat keberkahan hidup dengan adanya keberkahan Al-Quran? Yang keempat, as-su'alur rabi'. Lama kila huwa al-Qur'anu huwa nurun min nurillah ad-diya'ul lami alladzi wada'aha Allah fi sadri ibadih. Ini cahaya, Pak. Quran itu nurun, cahaya dari cahayanya Allah, yang ia diletakkan oleh Allah fi suduri ibadihi, di dada-dadanya hamba-hambanya orang beriman. An-nurul lami, ad-diya'ul lami, cahaya yang begitu terang, yang bisa dirasakan keterangannya oleh manusia yang beriman. Ini nur, Pak, cahaya. Pertanyaan yang keempat, kalau Al-Quran itu dikatakan cahaya, sejauh manakah hidup kita ini mendapatkan terangnya Al-Quran dalam kehidupan ini, Pak? Sejauh manakah hidup ini bisa keluar dari semua bentuk kegelapan? Gelapnya hidup, gelapnya hati. Sejauh manakah hidup ini terang sebagaimana orang-orang salafus saleh ketika mereka menjalani kehidupan mereka. Ba'idun anidz zulmah wad dzulmi, jauh dari kegelapan dan kezoliman. Kenapa? Al-Quran berada di tengah-tengah mereka. Al-Quran natijah turunnya sebagai bentuk nurnya Allah betul-betul berfungsi di dalam kehidupan mereka. Ini keempat pertanyaan, Pak. Sejauh manakah kita merasakan terangnya hidup ini dengan keberadaan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita? 4 ini saja, Pak. Sebetulnya banyak Ibnu Qayyim mengajarkan pertanyaan-pertanyaan untuk memantik dan memicu hati kita supaya tergugah. Siatul qalbi, supaya kita cenderung punya mailul qalbi, ada kecenderungan untuk melihat kembali Al-Quran kita, memegang kembali Al-Quran kita, membuka kembali yakra'uhu wa yatsluna, membacanya, mempelajarinya. Jadi 4 ini pertanyaannya, Pak. Kita ulang-ulang arba'atu su'alin ini, Pak.
Nah, kemudian 4 pertanyaan ini dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kenapa pertanyaan dari 4 pertanyaan ini kenapa al-aglabiyah, keumuman umat Islam masih jauh daripada mana? Min natijati nuzulil Qur'ani. Kenapa orang Islam secara umum masih jauh daripada tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Kenapa banyak orang tidak mendapatkan hidayah padahal Al-Qur'an itu adalah hidayah? Kenapa orang tersesat? Yang baru viral sekarang, ada orang berani nelpon Allah, Pak. Yang masih baru nelpon Allah Subhanahu wa taala, Pak. Udah puasanya duluan, lebarannya duluan, ditanya kenapa bisa begitu? Dapat kabar dari Allah melalui by telepon. Padahal Quran jalehnya kecenya apa, Pak? Wa hadzal hukmu, ini hukum. Dijelaskan oleh siapa? Sarihul Quran huwa sunnatur rasul. Quran ini matan, Quran ini pokok. Penjelasnya siapa? Wa amma syarihuhu, penjelasnya sunnah. Maka datangnya hadis-hadis Nabi itu menjelaskan dan praktek cara mengamalkan Quran. Jelas Nabi mengajarkan sumu, puasalah. Pertama kapan? Ketika sudah nampak hilal. Tutuplah puasa kalian kapan? Ketika sudah hilangnya hilal, nampaknya hilal di bulan berikutnya. Ini udah jelas, Pak. Jadi kalau semuanya pakai spiritual, oh saya dapat wangsit, saya dapat bisikan, mohon maaf, Islam ini bisa kacau loh, Pak. Dan itu hatif namanya, Pak. Kami pernah belajar, itu namanya hatif. Hatif itu sautun biduni surah, suara yang tidak disertai dengan bentuk. Makanya handphone itu namanya hatif. Telepon itu hatif. Kenapa? Ada suara, tak ada orang. Nah, hatif min alamil ghaibiyah, hatif itu sautul jan, suara jin, Pak. Maka orang-orang awam yang bersuluk tanpa bimbingan guru, bertorekoh tapi tidak ada mursyid, ini bahayanya, Pak. Zikir terus, dia merasa suluk, melakukan mujahadah-mujahadah tertentu tanpa bimbingan guru. Akhirnya, Pak, yang datang bukan malaikat, jin yang datang, Pak. Dan ini sudah dialami oleh salafun as-salih ketika mereka akan digagalkan oleh para jin-jin sekutunya. Minasyayatin, daripada setan-setan yang ingin menggagalkan tujuan ibadah mereka. Dan seperti kasus ini, Pak. Datang jin ngasih tahu, membisikkan, kamu sudah sukses, kamu sudah begini. Nanti kamu kalau mau puasa Ramadan, dului umat Islam yang lain 4 hari dulu, biar nampak bagus. Nanti sebelum Ramadan tiba, Idul Fitri, kau buat dulu. Dan orang menyangka, wa ba'dun nas yas'umuna, mereka menyangka hadza min indillah. Bahkan mereka meyakini itu datang dari Allah. Seakan-akan itu alhamahumullah, Allah mengilhamkan. Padahal itu bisikan hantu, Pak. Ya mak lampir, nini pelet, grandong, perempuan berambut tapi itulah yang membisikkan. Ini real, Pak, serius. Makanya Al-Quran ini hukum. Kenapa masih ada penyimpangan iktikad, penyimpangan dalam hukum syariat? Padahal Quran ini Allah jalehnya kecenyerawa, Pak. Tinggal kita mengambil pelajarannya. Nabi hadir dengan 63 tahun lebih menjelaskan cara dan bagaimana memahami Al-Quran. Cara mengamal Quran ada sunnah-sunnahnya. Perintah sholat gak ada duhur asar di sini, tapi Nabi menyebutkan 5 waktu khamsu auqat, zuhur, asar, maghrib, isya ada di hadis-hadisnya Nabi. Kalau nyari duhur di Al-Quran gak ada, Pak. Maka ini yang menjadi peluang ada jamaah di kota Batam ini, jamaah ingkarus sunnah. Percaya Al-Quran tapi nggak percaya hadis. Akhirnya apa? Mereka nggak pernah sholat. Kenapa? Nyari sholat duhur di sini nggak ada. Tak pernah sholat maghrib. Sholat maghrib nggak ada kalimatnya di Quran. Yang ada aqimus sholat. Nah, kapan kita ketemu Al-Quran itu ada penyebutan sholat di hadisnya Nabi. Nah, di sini, Pak, penyimpangan itu terjadi. Kenapa orang sulit mendapat hidayah? Nah, inilah kita lihat. Kenapa orang tidak bisa mendapat kesembuhan daripada Al-Quran? Kenapa orang tidak bisa mendapatkan nurnya Al-Quran? Kenapa hidup tidak mendapatkan barokahnya Allah daripada barokahnya Al-Quran? Satu, kata Ibnul Qayyim, bisa babi dhafil imani bil Quranil Karim. Satu alasannya lemahnya keyakinan kepada Al-Quran itu sendiri. Ini aja, Pak. Dhaful imani bil Quranil Karimi, lemahnya orang Islam
seseorang itu kepada keyakinan kepada kitabnya sendiri, Pak. Tidak yakin, Pak. Atau yakin tapi lemah keyakinan itu. Orang kalau sudah berangkat dari tidak yakin itu sulit, Pak. Karena sudah tak yakin, Pak. Maka keyakinan itu penting, ketidakyakinan itu masalah. Karena tidak yakin itu akan menimbulkan apa? Yusmiru al-ingkar wal juhud wal inat. Kalau sudah tidak yakin, maka akan melahirkan pertama pengingkaran, pembangkangan, al-juhud wal inat, bahkan pembangkangan yang paling level tinggi. Maka orang bisa taat, taslim, istislam karena dia yakin. Maka keyakinan ini penting. Maka supaya kita dapat semua kebaikan Al-Quran, bangunlah pertama kali tajdidul i'tiqadi bil Qur'anil Karim. Kembali kita perbarui keimanan kita kepada Al-Quran. Jom Bapak Ibu yang mulia, kalau kita ingin membersamai Al-Quran fituliz zaman, sepanjang masa, fikuli awqat, dimanapun kita waktunya, fikuli ahwal, kondisi apapun kita, jom modal awalnya wa alaikum bitajdidil imani wal i'tiqad bil Qur'anil azimi. Pertama kata Ibnu Qayyim, yang harus diperbaiki lagi adalah keimanan kita kepada Al-Quran. Macam mana kondisi spiritual i'tiqad kita kepada keberadaan Al-Quran ini? Apakah yakin 100% atau hanya sekedar yakin atau seperti apa? Ini dipertanyakan kembali. Karena ini sebab, Pak. Wali anna dzalika yuqalu al-imanu huwa sababun jalibun likulli khairin wa likulli hasanatin fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu dalam kitab Ad-Da'wah Dawa Ibnu Qayyim mengatakan iman itu adalah satu perkara yang menyebabkan tertariknya semua kebaikan dunia atau akhirat. Orang bisa menjadi baik karena ada iman. Orang bisa kuat ibadah karena ada iman. Termasuk orang bisa kuat bersama Quran karena pertama imannya kepada Quran sempurna. Wa imanuhu bil Qur'anil Karim tamamun. Maka sempurna keyakinan itu, sempurna i'tiqad ini mempengaruhi sejauh manakah kekuatan kita untuk selalu bersama dengan Quran kita. Ini Bapak Ibu yang mulia, iman. Karena yakin ini modal, Pak. I'tiqad itu penting. Siapapun kita akan mendapatkan kesuksesan kalau diawali dengan keyakinan, Pak. Seseorang berani melamar anak orang untuk dijadikan istri, Pak. Apa modalnya? Dia yakin kalau dengan menikahi perempuan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Gak ada bapak-bapak yang dulu waktu menikahi istri itu modalnya cuma nekat. Mas, ngapain nikahin dia? Yang penting punya istri aja lah, daripada nanti orang bilang aku tak laku kawin pula. Gak ada, Pak. Rata-rata berangkat minal i'tiqad lis sa'adati, untuk mendapat kebaikan, kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berbicara iman kepada Quran untuk mendapatkan kuwatul ma'iyah, agar kita punya kecintaan pada Quran sepanjang waktu, sepanjang masa, keinginan untuk membacanya setiap waktu sepanjang masa, keinginan untuk mempelajarinya, mengkaji isi kandungannya, mengamalkan isi pesan-pesannya sepanjang waktu, sepanjang masa. Imannya diperbaharui daripada mana? Khamsu aujah, ada 5 arah daripada yang ditetapkan oleh ulama untuk memperbaiki iman kita kepada Al-Quran. 5 cara, 5 langkah, 5 arah di mana kalau ini kita perbaiki, insya Allah semakin kuatlah kecintaan kita kepada Al-Quran. 5 langkah Bapak Ibu yang mulia, yang harus kita i'tiqad kembali, yang harus ditanamkan kembali di dada kita sebagai orang beriman kepada apa? Kepada Al-Quran. Li'anna biwujudil Quran, Al-Quran ini termasuk ruknun min arkanil imaniyah, imadun min a'midatiha. Quran ini rukun iman yang ketiga, Pak. Antu'mina billahi wa bimalaikatihi wa bikutubihi wa birusulihi. Ini a'midatul iman, pilarnya tegaknya sebuah iman di dada orang muslim. Rukun di antara rukun-rukun iman. Maka manakah yang harus kita perbaiki kualitas keitikad keyakinan kita? Yang pertama, takidah wa antu'mina. Bapak Ibu yang mulia, jom kita yakini kembali.
Kita bangun kembali keyakinan kita kepada kitab yang ada di hadapan saya ini. Anta taqida bi annal Qur'ana huwa kalamullahil qadim. Bangun keyakinan. Iktiqad dan jaziman, iktiqad sekuat-kuatnya. Apa yang harus diyakini? Quran ini firman. Huwa kalamullahil qadim. Yakini bahwa yang saya pegang ini adalah ja'a min indillahi haqqo. Dia datang daripada sisi Allah. Hadza huwa kalamuh, ini kalamnya Allah. Wala bi kalami Jibril, wala bi kalamir Rasul, wala bi kalamil makhluqat. Yakini bahwa ini murni firman Allah, bukan makhluk, bukan susunannya malaikat Jibril, bukan susunannya Rasulullah, bahkan ini bukan ucapannya semua makhluknya Allah. Hadza huwa, ini adalah kalamullahil qadimi. Firman, Pak. Bukan makhluk. Akidatu ahli sunnati wal jamaah anta taqida bi annal Qur'ana huwa kalamullah wala bi makhluqati. Ini Al-Qur'an itu kalam, Pak, bukan ciptaan. Dan ini yang menyusun bukan Jibril. Karena di Batam, Pak, saya pernah ketemu orang-orang yang pernah ngajak diskusi saya. Wa hum ya'taqiduna bi annal Qur'ana huwa min kalami Jibril. Mereka meyakini bahwa Quran ini disusun oleh malaikat Jibril. Firman Allah disusun oleh Jibril baru diberikan kepada Rasulullah. Hadza huwa za'mun batilun inda aqidati ahlussunnati wal jamaah. Ini tuduhan batal, Pak. Wa hadza huwa i'tiqadun fasid. Ini keyakinan yang rusak. Man i'taqada bi anal Qur'ana huwa min kalami Jibril wa huwa i'tiqadun fasidun. Itu i'tiqad, keyakinan yang rusak. Barang siapa meyakini Al-Qur'an disusun oleh malaikat Jibril, ini keyakinan yang tertolak. I'tiqadun mardudun. I'tiqad yang tertolak, Pak. Za'mun batil, tuduhan yang salah. Wa hadza wa kalamullah al-qadim. Ini firman, Pak. Artinya kalau kita bisa melihat ini firman, berarti ini syai'un azim. A'zamul umur, perkara yang paling agung. Min haitsu sa'niyah, dari keberadaannya. Karena ini firman, bukan makhluk. Bukan diciptakan, Pak. Tapi ia difirmankan. Hadza huwa kalamullah. Wala bi kalami Jibril wala bi kalami Rasul. Bahkan ini juga bukan ucapannya Nabi, bukan susunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini kita tanamkan terus menerus, Pak, maka kita bisa melihat al-maziyah bainal Qur'ani wa jami'il kutub. Maka dari sini kita bisa melihat perbedaan antara Quran sama buku-buku yang tersusun di muka bumi ini. Kenapa ketika Quran dijejer dengan kitab-kitab yang lain kita menganggapnya sama? Karena kita tidak bisa melihat maziyah, keistimewaan Al-Quran. Apa ianya? Ianya kalamullah. Ini yang pertama harus diyakini, Pak. Ini firman, bukan disusun, bukan ditulis. Tulis itu hanya sebagai manifestasi pembukuan kodifikasinya aja. Tapi aslinya ini difirmankan. Wala bimakhluk, bukan makhluk, Pak. Ini i'tiqad ahlussunnah wal jamaah yang harus kembali kita bangun kembali di hati kita. Al-i'tiqad bi anal Qur'ana huwa kalamullahil qadim. Ini akidah. Inilah yang akan memicu semangat ruhani kita untuk senantiasa membersamai Quran. Kenapa? A'dhamul umur. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma fadlul Qur'ani an sairil kalam ka fadlillahi an sairi makhluqati. Al-Qur'an itu kalau ditimbang kemuliaannya dibanding semua kitab-kitab yang disusun, maka seperti keutamaan Allah di hadapan semua ciptaan makhluk-makhluknya. Itulah Al-Quran, Pak. Fadlul Quran an sa'iri kalam ka fadlillahi an sa'iri makhlukati. Hadal hadisu hadisun sahih. Ayo, Pak, Bapak Ibu, jom pertama kembali kita bangun i'tiqad, keyakinan yang saya pegang ini, yang sudah berbentuk mushaf, terbukukan, terkodifikasi, tertadwin. Hadza huwa kalamu Rabbi jalla jalaluh. Ini firmannya Rabb kita yang maha agung dan maha tinggi. Satu, Pak. Yang kedua, Pak Haji, suruk jam berapa? Lewat satu ya. Jadi kalau lima-limanya saya sampaikan satu majelis enggak cukup, Pak, waktunya.
Jadi nanti dapat 2, alhamdulillah 3-nya nanti kita lanjutkan di bulan Ramadan 2025 Pak, insyaallah. Tahun depan, ya. Karena ini kajian Ramadan, jadi nanti kita lanjutkan di tahun 2025, berarti 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, ketemu lagi nanti di kajian Senin pagi. Minggu pagi atau Senin pagi? Oh, Minggu ya, saya lupa hari, masalahnya bukan pegawai negeri Pak, maklum. Kalau pegawai negeri biasanya ingat hari. Nah, yang kedua Pak, apa yang istiqot yang harus kita kembalikan, kita yakini anta taqida wa antu mina bi annal qur'ana huwa kitabun alladzi la raiba wala syakka fi. Keyakinan yang kedua yang harus kita kembali perbaharui, Anda, kita semuanya hendaknya meyakini bahwa Al-Qur'an, kitab yang saya pegang ini, kitabun la raiba wala syakka fihi, kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan. Walau kanat ayatan, walaupun satu ayat, satu baris pun tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Hadza wa kitabun haqqun min indillah, la raiba wala syakka fihi. Sedikit pun enggak ada keraguan di dalam kitab yang saya pegang ini, Pak. Soh semuanya, shawabun indallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesempurnaan Al-Qur'an fi awali suratil Baqarah ba'da kalimati alif lam mim, Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab yang saya pegang. Ini Al-Qur'an, firman kitab yang sedikit pun tidak ada keraguan. La raiba, pengarang kitab Jalal mengatakan la syakka, la syukuka, sedikit pun enggak ada kemamangan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini penuh dengan keyakinan, semuanya benar, semuanya mengandung manfaat, tidak ada mulghah sedikit pun. Tidak ada kesia-siaan, walau kanat ayatan, walaupun hanya satu ayat. Di surah Al-Baqarah, di ayat-ayat berikutnya ketika Allah menantang orang-orang kafir Quraisy musyrikin Mekah yang mereka rame-rame meragukan Al-Qur'an, maka Allah menantang mereka, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Maka takutlah kalian kepada neraka. Kenapa? Ketika ditantang oleh Allah, jom kalian yang meragukan Al-Quran, buatlah satu surah tandingan. Kalian serulah sekutu-sekutu kalian untuk berkongsi membuat satu surah aja. Kalau kalian merasa benar daripada kami, tapi itu tidak akan terjadi, Pak. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalian buat tantanganku ini atau tidak, tetap kalian kami ancam dengan neraka. Takutlah kalian kepada neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang isinya bahan bakarnya manusia dan bebatuan, Pak. Ini bukti, Pak. Saya sering menyampaikan satu kisah di majelis-majelis kami, Pak, tentang kisah itu nabi yang kadzab, nabi palsu, Pak. Ismuhu Musailamatu al-Kadzab min Bani Hanifata. Musailamah ini seorang rajulun alladzi yad'u bi annahu nabiyyun min anbiya'illah. Orang yang mengaku bahwa dia itu nabi daripada nabinya Allah. Dan mendapatkan wahyu daripada Allah. Dan itu fi'adir Rasul, di mana ketika Nabi masih hidup loh, Pak. Terang-terangan mengaku nabi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa kana Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As ini orangnya pemberani, Pak. Tanpa sepengetahuan Nabi, dia ingin menguji kebenaran pengakuan dakwahnya Musailamah al-Kadzab. Didatanginya oleh Amr bin As ke Bani Hanifah, dicarinya Musailamah, maka ketemulah. Maka Amr bin As berkata, "Dullani bi annaka nabiyyan min anbiya'illah." Wahai Musailamah, tolong kau tunjukkan kepadaku bukti kalau kamu ini nabinya Allah. Faqala Musailamatu al-Kadzab li Amr bin As radhiyallahu anhu, "Ya Amru, wahai Amr, qad ba'asani Allahu kama ba'asa nabiyyaka Muhammadan. Wa qad auhani Allah kama auha ila nabiyyika Muhammadin." Ya Amr, Allah mengutus saya menjadi nabi sebagaimana Allah mengutus nabimu Muhammad. Allah memberikan wahyu kepadaku sebagaimana Allah memberikan wahyu kepadamu yang namanya Muhammad. Amr bin As kemudian, "Faqra li kitabak." Tolong bacakan kitabmu di hadapanku. Faqra li kitabaka ya Musailamatu al-Kadzab.
Summa qara'a Musailamatu min ba'di kutubi, min ba'di kitabih. Kemudian Musailamah membaca kitabnya. Ya Amr bin As, dalam Qur'anmu ada surah Al-Fil. Aku punya kitab juga ada surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Qur'an. Surah Al-Filnya Musailamah, Al-Fil. Wa ma huwal fil wa ma adraka mal fil lahul khurtumun tawil ila akhir hadil ayah menurut beliau. Menurutnya, apa itu gajah? Tahukah engkau gajah? Wa ma adraka mal fil, apakah engkau semuanya tahu akan itu apa gajah? Lahul khurtumul tawil, gajah itu hewannya besar, belalainya panjang. Coba di logika aja lucu, Pak. Fadhahika Amr bin As, ketawa Amr bin As dengar ayat seperti itu, Pak. Mana ada ayat seperti itu? Lahu khurtumun tawil, panjang belalainya. Diketawain sama Sayyidina Amr bin As. Faqala Musailamah, ya Amr, di Qur'anmu ada surah An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah. Di Qur'anku juga ada surah-surah binatang. Ada surah Ad-Difda. Faqra' li, kata Amr bin As, kau bacakan surah Difda. Ad-Difda'u bintu Difda'ain. Warok suha fauqal ma, warijlaha tahtal ma. Kodok, anak dari 2 ekor kodok. Kalau berenang kepalanya di atas air, 2 kakinya di bawah air, tidak mengotori air, orang bisa tetap minum airnya, macam-macam, Pak. Jadi aneh. Fadhahika Amr bin As ba'da sami'a hadal qiraah, setelah mendengar bacaan itu Amr bin As ketawa, Pak. Karena memang tidak bisa menandingi satupun manusia, hatta mereka menyeru pada jin-jin hantu mereka, tidak akan satupun yang sanggup menandingi satu surah sekalipun, walau kanat ayatan, bahkan satu baris ayat aja nggak ada yang bisa sanggup, Pak, menandingi kehebatan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini kita yang harus kita yakini kembali, Pak. Anta takida bi anal Qur'ana huwa kitabun la syakka wala raiba fi. Kitab yang diturunkan oleh Allah, satu ayat pun tidak ada keraguan, semua mengandung kebenaran, tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Ini fakta, itikadkan, Pak. Kalau ini kita sudah yakini, maka kita akan ada kekuatan berhukum pada hukumnya Al-Quran, mengambil manfaat daripada manfaatnya Al-Quran. Al-istifadatu min faidatil Quran wal intifa min manfaatil Quran. Kenapa kita lemah? Karena kita kadang ragu satu pada Al-Quran, kita tidak yakin kebenarannya. Kadang umat Islam meragukan kebenaran Al-Quran. Ini yang menjadi penyakit, Pak, dhaful iman bil Quranil Karim. Maka supaya ini tidak terjadi, kuatkan lagi iman kita. Apa yang harus diimankan? Satu, Al-Quran itu kalamullah. Yang kedua, satu-satunya kitab yang munazzal ala nabiyil mursal, yang la syakka wala raib, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semuanya benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, yang terakhir ini, Pak. Nanti yang duanya kita lanjutkan kepada rapat. Lama kila Al-Qur'anu huwa, ketika dikatakan bahwa Quran ini adalah qarinun lil muttaqin wa sahibul mu'minin, ini adalah kawannya orang beriman, Pak. Sahabatnya orang bertakwa. Sahibul muttaqin wa rafiqul mu'minin. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi temannya orang beriman, Pak. Kalau boleh dikatakan ini bestie, Pak. Jadi bestie yang sesungguhnya dunia akhirat itu Quran. Suami istri belum tentu bestie, Pak. Suami hidup, istri meninggal duluan, belum tentu suami tak kawin lagi. Suami meninggal duluan, istri belum tentu menjanda selamanya. Lepas iddah, arba'atu ashur wa asro, 4 bulan lebih sudah datang duda melamarnya, diterima. Gak ada bestie selamanya suami istri. Bestie ini yang saya pegang, Pak. Inilah bestie yang sesungguhnya. Ya'til Qur'anu ala sahibih. Dia datang mengawal kepada pemiliknya atau kepada pencintanya, kepada pembacanya, pengamalnya. Hamilul Qur'an, wa qari'ul Qur'an, wa hafizul Qur'an, wa amilul Qur'an. Dia datang, Pak, kapanpun, mundul hayah hatal wafa, dari mulai hidup sampai meninggal, sampai dihidupkan lagi, indal barzah wa indal akhirah, mulai daripada alam barzah sampai alam kebangkitan. Wal qabru bittifaqil ulama,
awwalul manzilati mimma nazilil akhirati, dan kubur itu awal kehidupan daripada kehidupan akhirat. Quran sudah datang loh Pak, menjadi rafiqon qorinan wasohiban li ahli, dia menemani. Inilah besti Pak, kita masuk liang lahat dia ikut, di bangkitan nanti kita hari kebangkitan dia ikut mencerahkan wajah kita, di hari mahsyar kok kita ditanya dia datang lagi menjadi tameng kita, hujah kita. Ini Pak, ya'til Qur'anu ala sohibihi yusabbitul qaula. Ketika kita mati meninggal kok masih ada dosa, tapi kita pecinta Quran, selalu senang sama Quran. Datang dia ja'a fi alamil barzah yusabbitul qaula, menguatkan lisan kita inda jawabi su'alil malakin, ketika menjawab pertanyaan dua malaikat mungkarin wa nakir. Datang Quran memberikan kekuatan yusabbitul qaula, sehingga apa? Orang yang sudah ditasbitkan dengan kekuatan Quran dia hingga dia lancar menjawab soal-soal pertanyaannya mungkar nakir. Ini besti Pak, ini kawan dekat kita ini. Nyoda kayak mana Pak kece orang apa? Bukan kawan jauh, kawan dekat. Makanya ini itikad kita yakini kembali. Kalau kita ingin mencari kawan dekat yang bisa mendampingi kita mundul hayahatal wafat, dari mulai hidup sampai wafat sampai hidup lagi, inilah bentuknya Pak. Mushaful Quranil Karim yang terkodifikasi, yang bisa kita pegang, kita rasakan, kita lihat huruf-hurufnya, dan ini hatta ila akhir dahr, sampai hari kiamat ini akan membersamai orang beriman. Dan kita tidak abaikan dia, kita jangan mengabaikan Quran, dan kita lihat Al-Quran ini maziyah, memiliki keistimewaan. Dia tidak diciptakan tapi difirmankan, dan dia kitab yang tidak ada keraguan, dan ia adalah kawan orang beriman dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu yang mulia, kami tidak buka sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis. Jadi kami mohon tidak ada yang bertanya. Kalau ada yang tetap bertanya, mohon maaf saya tidak akan menjawab. Kalau bertanya juga saya jawab bulan depan, insya Allah. Baik Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan yang hadir semuanya diberkahi oleh Allah dengan berkahnya Al-Quran, dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya Allah yang ada dalam Al-Quran, diberikan nur oleh Allah dengan nurul Quran, diberikan kekuatan ruhani dengan ruhul Quran, diberikan kebaikan dengan kebaikan Al-Quran, istiqomatan wa mulazamatan wa muadzabatan. Sepanjang umur, sepanjang hayat kita menjadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi muhibbul Quran, amilul Quran, hamilul Quran, dan kita menjadi bagian daripada mereka, orang-orang yang ikut menjaga Quran, mengamalkan Quran, menghafalkan Quran, dan pembaca Al-Quran. Demikian hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.